Kalian sadar nggak? Kira-kira kenapa sih seorang MC itu dibayar mahal atau pantaslah dibayar? Yaps, betul banget. Karena seorang MC itu adalah orang yang bukan hanya pandai berbicara di depan orang banyak, pandai memandu acara, tapi juga pandai dalam memilah-milih kata-kata pada saat dia bertugas menjadi seorang MC. Untuk itulah kita akan bahas V yang kedua, yaitu adalah verbal. Sehebat apapun kita menjadi seorang MC atau public speaker, jika bahasa yang kita gunakan itu tidak bisa dimengerti atau dipahami oleh orang lain, maka apapun yang akan kita sampaikan itu akan nol alias sia-sia, capek doang. Betul nggak sih? Makanya ada yang mengungkapkan bahwa sesuaikanlah bahasamu dengan kaummu. Maksudnya gimana? Jadi sebagai seorang MC, seorang public speaker, kita pasti akan dihadapkan dengan beragam macam orang. Baik itu ada yang usianya masih anak-anak, remaja, dewasa, atau bahkan yang latar belakangnya tuh pasti beda-beda. Dengan usia yang beda, latar belakang yang beda, tentunya pasti punya pola pikir yang berbeda-beda juga. Makanya kita nggak bisa tuh kasih istilah-istilah yang berat untuk audiens yang mungkin masih remaja ataupun dewasa tapi latar pendidikannya ini misalnya SMP atau SMA. Begitupun sebaliknya, kita nggak bisa kelihatan kanak-kanakan ketika kita nge-MC untuk orang dewasa. Bahkan bercandanya juga beda. Sepakat ya, karena bercanda itu adalah masalah relate atau enggak, paham atau enggak. Ya, kalau kita misalnya pakai bercandaan untuk generasi milenial, pakai bercandaan orang dewasa, jadi siap-siap aja krik krik krik. Maka dari itu, kenapa verbal menjadi salah satu komponen penting dalam 3V adalah karena ketika kita bisa memilah-milih kata atau kalimat yang tepat, yang sesuai, itu akan menjadi salah satu hal yang sangat penting agar kita bisa menghidupkan suasana pada saat kita menjadi seorang MC. Dan di chapter ini saya akan kasih tips sederhana buat teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa memilah-milih dengan tepat kalimat, kata, atau bahasa pada saat kita nge-MC yang perlu disesuaikan lagi ya tentunya untuk acara kalian. Pertama, kita harus tahu betul siapa audiens kita nanti. Kita penting nih riset dulu. Nggak perlu detail-detail, cukup general aja. Kita perlu tahu usianya rata-rata berapa, ada tamu penting atau enggak, acaranya formal banget atau boleh diselipkan bercanda, sukunya apa rata-rata, jabatannya apa. Intinya adalah cobalah kalian mengenal sedalam mungkin tentang audiens kalian agar nantinya kalian bisa atur kira-kira kata-kata, kalimat, dan bercandaan yang tepat itu seperti apa untuk mereka. Yang kedua ini juga penting, yaitu adalah gunakanlah bahasa speaking bukan talking. Mungkin kalian agak kurang familiar ya dengan istilah ini. Walaupun secara bahasa speaking dan talking itu sama, artinya adalah berbicara, tapi ternyata dalam penggunaannya itu memiliki konteks yang berbeda. Untuk talking itu biasanya digunakan untuk situasi yang santai, suasana yang penuh keakraban, seperti pada saat kita ngobrol sehari-hari sama teman, keluarga, bahkan pasangan. Jadi bahasa yang digunakan itu cenderung tidak formal atau tidak baku. Ya bahasa-bahasanya kayak lu gue itu masih pantas. Lebih bebas lah intinya. Gak perlu terstruktur. Dan yang penting teman bicara kita itu paham apa yang sedang dibicarakan. Sedangkan untuk speaking, ini biasanya konteksnya digunakan untuk situasi-situasi yang formal. Seperti pada saat orang memberikan sambutan, mengajar, mempresentasikan sesuatu. Jadi bahasa yang digunakan itu cenderung harus baku. Tidak boleh asal dan harus terstruktur alias dipersiapkan dengan baik. Misalnya kita seorang MC tapi menggunakan talking
akan menjadi seperti ini contohnya. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Ihsan Kamil. Hari ini gue bertugas jadi MC buat acara hari ini. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya boleh, tapi tergantung dengan acara kalian apa, audiensnya siapa, dan sudah terkonfirmasi oleh klien atau panitia dengan pembawaan seperti itu diperbolehkan. Lalu bedakan jika kita menggunakan speaking pada saat nge-MC. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Senang sekali rasanya saya dapat menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Bisa dibedain ya, mana talking, mana speaking. Intinya hanya penggunaan bahasanya aja. Terakhir ini penting, yaitu adalah perbanyaklah baca dan harus up to date. Harus tahu nih apa yang lagi viral saat ini. Jangan kudet. Tapi tips yang ketiga ini sebenarnya saya rahasiakan. Ini hanya saya persiapkan untuk Anda yang ingin naik kelas sebagai seorang MC. Kenapa? Karena jika kalian ini jarang baca, maka penggunaan kata atau kalimat kalian itu pasti monoton. Itu aja. Dikhawatirkan karena kalian nanti ini minim referensi, nanti kalian ini nggak bisa selalu menyesuaikan dengan tema-tema acara yang kalian bawakan. Efeknya adalah kalian nanti bisa kurang bonding sama audiens, dan yang kedua, nanti klien jadi ngerasa, wah ini kayaknya kurang tepat milih Anda jadi MC untuk acara ini. Lalu jangan lupa juga untuk terus up to date terhadap berita-berita atau tren yang lagi viral saat ini. Buat apa sih Bang? Karena kalau kita tahu tren-tren atau berita-berita yang lagi viral, bisa jadi tambahan amunisi untuk kita bisa mencairkan suasana jika dibutuhkan. Itulah 3 tips yang bisa kalian lakukan untuk memaksimalkan verbal dalam public speaking kalian. Selanjutnya kita akan bahas tentang vokal.